kepada setiap kami. Karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema ya yang penting di dalam kaitan dengan reformasi ya, yaitu bagaimana memahami ya dan juga relevansi dari sola scriptura bagi gereja masa kini. Dan saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan yang sudah disiapkan di slide ya, dari Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan ayat yang ke-104. Ya, tadi kalau baca lanjut lagi 105 itu lagu yang kita nyanyikan ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, dan kita baca bagian sebelumnya. Dan saya mengundang kita membaca secara silih berganti. Saya bacakan ayat yang ganjil dan jemaat sekalian membacakan ayat yang genap ya. Mari sama-sama saya mengundang kita baca. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu lah yang ku renungkan. Aku menahan kakiku dari segala jalan yang jahat, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Betapa manisnya janji-Mu itu di lidahku, lebih manis daripada madu di mulutku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara, kita memahami ya bahwa sola scriptura tadi seperti yang dijelaskan ya adalah salah satu moto dari reformasi yang artinya apa? Scripture alone ya, atau hanya Alkitab saja. Ya, artinya yang menjadi landasan sekaligus otoritas tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan soal scriptura ini lahir dari semangat reformasi gereja Protestan. Ya, dan saya mengajak kita kembali menyegarkan ingatan kita ya akan apa yang terjadi di hari reformasi. Nah, saudara, hari reformasi itu dianggap terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Nah, saudara, pada hari itu Martin Luther ya, tokoh reformator itu memakukan 95 tesisnya di sebuah pintu gerbang gereja di Wittenberg yang ada di Jerman. Nah, saudara, apa alasan utama dari tesis ini? Nah, saudara, sebetulnya Martin Luther sedang menentang sebuah praktek di gereja pada masa itu, yaitu praktek pembelian surat indulgensi. Nah, saudara, saya ingin jelaskan lagi ya, apakah kita sudah cukup jelas ya dengan surat indulgensi itu apa gitu ya. Nah, saya coba untuk menjelaskannya hari ini. Nah, saudara, surat indulgensi itu artinya pembayaran utang dosa. Surat pembayaran utang dosa. Nah, jadi saudara, pada masa itu berkembang sebuah doktrin ya, yaitu bahwa kalau kita ini orang percaya mau dihapus dosanya, bagaimana caranya? Saudara, ada beberapa cara yang bisa dipakai. Yang pertama itu adalah baptisan. Ya, jadi waktu kita dibaptis, biasanya orang dibaptis waktu kecil, ya, masih bayi dibaptis, itu akan membersihkan kita dari semua dosa warisan, begitu kira-kira ya. Dosa, jadi maksudnya ya dari dosa warisan, sehingga kalau lagi bayi itu meninggal, karena zaman dulu itu tingkat kematian bayi itu cukup tinggi, nah itu tetap dia akan selamat. Ya, jadi cepat-cepat harus dibaptis. Ya, nah tapi kan waktu kita jadi anak kecil, jadi remaja, jadi dewasa kan masih banyak dosa dong. Cara kedua adalah gimana? Dengan ikut perjamuan kudus, dengan ikut komuni, ya. Ada roti, anggur, itu tubuh dan darah Kristus, ya. Waktu itu dilakukan, maka kita kecipratan, ya, dibersihkan dosanya. Nah, cara yang ketiga adalah apa? Yaitu dengan mengaku dosa. Nah, mungkin saudara pernah lihat ya, kira-kira belum bisa membayangkan ya di gereja kita mau mengaku dosa dengan seorang imam Katolik saat itu, ya ada dinding yang ada pembatas ya supaya kita nggak bisa lihat itu siapa gitu kan. Tapi kita mencurahkan semua dosa kita. Ya, nanti si imam itu yang kemudian akan kira-kira mewakili Tuhan untuk menghapus dosa.
Ya. Nah, tapi kan itu cara-cara yang belum tentu menghapus semua dosa kita. Kenapa begitu? Kan dosa itu ada yang disadari, ada yang tidak. Betul ya? Kalau kita ngomong sama imam, itu kan semua dosa yang kita tahu, yang kita akui. Tapi kan ada dosa pasif. Ya, itu kita tidak melakukan apa yang seharusnya. Ya, jadi begitu banyak dosa yang sudah pasti kita tidak mungkin sadar dan bisa kita akui. Nah, kemudian kita mati. Habis mati itu, maka belum boleh masuk surga. Ya, kita mesti bayar dulu semua dosa itu. Gimana? Nah, sisa dosa itu dibayarnya di purgatori atau api penyucian. Ya, jadi kita masih banyak dosa yang belum diakui, yang belum diampuni, nggak boleh masuk surga dulu. Masuk dulu ke api penyucian supaya dibakar, dimurnikan, ya, disucikan, ya, baru kalau udah siap kita bisa masuk surga. Nah, pertanyaannya berapa lama kita ada di purgatori? Tergantung berapa banyak sisa dosa kita, sisa utang yang harus dilunasi. Ya, kalau sisa dosa kita 10,5, ya mungkin 3 jam misalnya di purgatori ya. Kalau sisa dosanya 1.000, ya mungkin 5 tahun. Kalau dosanya lebih banyak lagi, lebih lama lagi. Ya, jadi kita berapa lama di purgatori itu tergantung sisa dosa yang belum dibayar. Sesudah dosa itu selesai, disucikan, barulah kita dilepaskan masuk surga. Nah, pada saat itu keluarlah sebuah doktrin, ya, surat indulgensi namanya. Jadi surat indulgensi ini adalah surat yang disahkan oleh Paus. Kalau kita beli surat itu, maka dikatakan dosa-dosa kita sisa nanti habis mati itu dihapus, lunas dengan beli surat ini. Langsung kita masuk ke surga, gitu ya. Nah, kalau ditanya-tanya lagi, kok bisa? Kenapa Paus bisa punya kuasa untuk menghapus dosa? Oh, ada ceritanya lagi, ya. Ada doktrin yang namanya atau pengajaran Treasury of Merits, ya, harta jasa orang kudus. Jadi dianggap Tuhan Yesus, Bunda Maria, orang-orang kudus itu, santo itu hidupnya benar di dunia. Nah, hidup benarnya itu lebih daripada yang Tuhan minta. Gitu. Jadi ada surplus. Sudah ngerti ya? Ada surplus kebaikan yang dilakukan oleh para orang-orang kudus itu. Nah, surplusnya ini dikumpulin. Kan orang suci banyak tuh kan? Dikumpulin. Nah, ini yang ada di surga. Jadi Paus bisa mentransfer kebaikan orang-orang kudus itu kepada orang-orang yang di purgatori. Sudah ngerti ya? Jadi kayak transfer, kalau kamu bayar, ya, beli surat indulgensi, kebaikan itu diberikan kepada kamu nanti menghapus dosa di purgatori, ya. Nah, sekarang saudara bayangkan kalau setiap orang di gereja sudah beli surat indulgensi, kan habis dong, selesai dong, nggak ada penjualan lagi. Nah, celakanya gereja Katolik Roma saat itu sedang butuh uang kas yang banyak, ya, karena pausnya lagi membangun gedung gereja, pembangunan gedung, ya, Saint Peter Basilica, itu gereja termegah, terbesar yang sedang dia bangun. Jadi dia butuh uang kas banyak. Nah, akhirnya gimana? Nah, sekarang kan kalau kita beli surat indulgensi, itu buat siapa? Buat kita, ya, lepas dari purgatori. Nah, sekarang gimana sama papa mama kita? Ya, mereka sedang di purgatori. Ya, gimana engkong emak kita, kakek nenek kita? Paman kamu, bibi kamu, saudara-saudara kamu, ya, mereka semua di purgatori, minta dilepaskan. Jadi kalau sekarang kamu beli surat indulgensi itu bukan cuma buat dirimu, tapi juga buat sanak saudaramu yang sekarang sedang berteriak di purgatori. Nah, maka saudara beli lagi akhirnya, ya, surat indulgensi bukan cuma buat saya, tapi buat anggota keluarga, bahkan mungkin buat teman-teman yang sudah mati dan sedang dalam api penyucian. Nah, saudara, itu konteks kondisi yang sedang terjadi. Nah, maka saudara, Martin Luther saat itu dia menjadi seorang imam atau seorang pendeta di sebuah gereja di kota yang kecil. Dan gereja itu isinya adalah jemaat-jemaat yang tidak punya, jemaat-jemaat yang miskin. Dan kemudian Luther merasa kasihan, ya, jadi jemaat-jemaat itu harus nabung, ya, supaya bisa beli surat indulgensi.
Dan bukan cuma buat dirinya, tapi juga buat banyak orang. Dan Luther merasa dan dia percaya bahwa itu praktek teologi atau praktek gereja yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Maka itulah alasannya dia melakukan 95 tesis. Ya, dia menentang penjualan surat indulgensi. Tapi ternyata ya zaman itu kan sudah ada mesin percetakan. Surat itu diambil lalu dicetak oleh orang lain ya, diperbanyak dan disebarkan ke seluruh Jerman dan menjadi viral. Dan disitulah mulai konflik dengan gereja Katolik Roma. Ya, karena surat itu sampai kepada para petinggi gereja Katolik Roma. Nah, saudara, maka singkat cerita konflik semakin memanas. Di dalam konflik itu, saudara, Luther makin belajar Alkitab, semakin dia menemukan bahwa banyak ajaran gereja yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak ajaran-ajaran dari paus pemimpin tertinggi itu yang tidak sama dengan apa yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya. Nah, di sisi lain, saudara, paus melihat apa? Wah, ini gawat ya, kalau ajaran Luther ini berkembang ke seluruh Eropa, nggak ada yang mau beli surat indulgensi. Maksudnya saya nggak bisa bangun Saint Peter Basilica. Nah, saudara, dan juga ya ini nggak bisa dong menentang kekuasaan dari paus. Maka saudara, paus melihat Luther itu berbahaya. Wah, ini dia sesat. Akhirnya saudara, paus mengirimkan sebuah bula gitu ya, surat dari paus sendiri ya, dan surat itu berisi peringatan untuk Luther. Luther, kamu harus tarik ya ajaranmu ya. Kamu jangan macam-macam ya. Saya kasih waktu kamu 2 bulan, 60 hari untuk tunduk kepada ajaran paus. Kalau tidak, maka kamu akan diekskomunikasikan. Artinya dia bisa dibakar hidup-hidup sampai mati sebagai seorang bidat. Nah, saudara, bagaimana respons Luther? Saudara, dia ambil bula itu surat gitu ya. Dia kumpulin para pengikutnya, lalu dia bakar bula itu di hadapan mereka. Nah, kemudian dia menulis sebuah buku ya untuk memberikan pendidikan rohani kepada orang-orang Kristen pada saat itu dan menjadi bestseller di dalam sekejap. Nah, judul dari buku itu adalah Address to the Christian Nobility of the German Nation. Jadi ini adalah sebuah gerakan supaya gereja ini harus direformasi. Kalau rohaniwannya sendiri udah enggak benar, kalau pausnya sendiri sudah mengajarkan yang salah, maka dia menyerukan pemimpin-pemimpin negara yang semua itu orang Kristen untuk melakukan reformasi. Dipublikasikan bulan Agustus tahun 1520. Salah satu doktrin yang diajarkan itu apa? Namanya priesthood of all believers. Artinya keimaman semua orang percaya. Ya, nah, apa artinya? Bahwa semua orang percaya adalah imam. Balik lagi saudara kepada konteks waktu itu. Ada sebuah perbedaan yang jelas hierarki antara rohaniwan dengan jemaat biasa gitu ya istilahnya. Rohaniwan itu status rohani lebih tinggi, punya kuasa rohani lebih tinggi daripada jemaat yang bukan rohaniwan. Jadi cuma imam yang bisa melakukan baptisan, melakukan perjamuan kudus, ya, melangsungkan ibadah, termasuk di dalamnya hanya imam yang boleh baca Alkitab dan bisa menafsirkan Alkitab itu dan menjelaskannya. Ya, jadi cuma imam yang bisa melakukan itu. Dan memang saudara, Alkitab pada masa itu ditulis dalam bahasa Latin di Eropa Barat ya. Dan jemaat itu orang awam itu nggak bisa saudara, kalau sangat illiterate ya, artinya mereka tidak bisa baca bahasa Latin. Akhirnya memang hanya rohaniwan yang bisa baca. Dan disinilah kemudian Luther menegakkan ajaran Alkitab. Ya, dari 1 Petrus 2 ayat 9, saudara, sebenarnya dikatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Nah, saudara, 1 Petrus ini tuliskan kepada siapa? Kepada semua orang percaya. Ini Petrus yang tulis, ya. Nah, semua orang percaya itu apa? Kita ini orang Kristen adalah
bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita ini semua adalah imam. Nah memang itu berbeda dengan perjanjian lama. Saudara, perjanjian lama, imam itu artinya apa? Tugas imam mewakili umat Israel untuk datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, memberikan persembahan supaya Tuhan mengampuni umat Israel. Imam yang menjadi pengantara. Tetapi sejak Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit, semua itu tidak berlaku lagi. Betul ya, makanya kita tidak lagi mempersembahkan korban ke bait suci. Pada waktu Tuhan Yesus mati, tirai bait Allah itu robek, terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi halangan untuk umat Allah itu datang kepada Tuhan. Tidak perlu lagi ada imam-imam khusus. Semua orang Kristen punya akses langsung kepada Allah tanpa pengantara. Pengantaranya hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka ini prinsip penting yang ditegakkan oleh Luther. Ya, tidak ada bedanya dalam hal kuasa rohani antara rohaniwan dengan jemaat. Dan saudara, ajaran ini terbukti sangat menggemparkan dan pasti ya, sangat meresahkan petinggi-petinggi Katolik saat itu. Kenapa saudara? Karena implikasinya kalau kita jemaat sama rohaniwan gak ada bedanya, artinya apa? Artinya kita setiap orang Kristen berhak untuk membaca Alkitab dan menafsirkan Alkitab itu sendiri. Tidak perlu lagi harus bergantung kepada rohaniwan, terutama bergantung kepada paus. Doktrin pada masa itu, nah saudara, paus ini adalah satu-satunya yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi waktu paus itu baca Alkitab dan menafsirkan dan memberikan pernyataan, tidak mungkin salah. Ya, kenapa? Karena dia sendiri yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, Luther kemudian mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab nggak sesuai ini, lalu kemudian memperhatikan saudara kehidupan paus yang sudah menjadi rahasia umumnya. Itu apa saudara? Para paus pemimpin tertinggi gereja di abad pertengahan itu, saudara, harusnya kan selibat, ya, harusnya nggak punya istri, tapi punya anak banyak. Kenapa? Ya karena nggak boleh menikah, akhirnya dia banyak perempuan simpanan. Dan lahirlah anak-anak yang tidak diakui secara legal. Nah, saudara, kemudian Martin Luther mengatakan, masa ya, mana mungkin ya paus-paus seperti ini betul-betul diinspirasi oleh Roh Kudus. Ya, mereka banyak skandal, kehidupan moral yang tidak baik. Saudara, bagaimana mungkin mereka mengklaim punya Roh Kudus di dalam diri mereka? Maka saudara, Martin Luther menegakkan berdasarkan doktrin keimaman tadi, Roh Kudus itu tinggal di mana? Di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus itu tinggal di seluruh gereja, bukan hanya dalam kepausan. Makanya kita kan selalu mengikrarkan pengakuan iman rasuli, ya, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Gereja itu bukan gedung, tapi semua orang percaya. Ya, kredo tidak mengatakan aku percaya kepada paus, tidak. Maka tanggung jawab menafsirkan Alkitab itu ada pada semua orang percaya. Ya. Dan salah satu kutipan dari buku ini adalah demikian. Adalah kewajiban setiap orang Kristen untuk berpegang pada iman, memahami dan mempertahankannya melawan semua kesesatan. Ya, jadi bukan hanya tugas rohaniwan atau tugas paus untuk menjaga iman kebenaran itu ya terhadap semua orang yang sesat itu. Enggak, tapi semua orang Kristen. Nah saudara, maka singkat cerita kita tahu ceritanya ya bahwa Martin Luther akhirnya diekskomunikasikan. Ya, dikeluarkan dari gereja Katolik Roma, artinya dia nggak bisa lagi datang ke gereja. Ya, maka dia dan para pengikutnya barulah membuat gereja-gereja sendiri. Ya, dan dikasih nama Gerakan Gereja Lutheran.
Walaupun Luther protes, ya kenapa pakai nama Lutheran, ya? Yang menyelamatkan kamu bukan Luther, tapi Kristus. Ya, tapi para pengikutnya tetap pakai nama Lutheran. Dan hal pertama yang direformasi adalah ibadah. Ya, sudah bayangkan pada zaman dulu nyanyinya bahasa Latin. Kalau ada paduan suara bahasa Latin, jemaat semua nggak ngerti. Ya, baca Alkitab bahasa Latin, nggak ada yang ngerti apa yang diomongin, saudara. Tapi sejak saat itu reformasi terjadi, semua ibadah dalam bahasa Jerman. Ya, baca Alkitab bahasa Jerman, nyanyi bahasa Jerman. Ya, dan itu membuat kegerakan yang luar biasa. Maka saudara, apa yang bisa kita pelajari dari gerakan reformasi ini dalam kaitan dengan sola scriptura? Ada dua hal yang ingin saya ajak kita melihat ya bersama ya. Yang pertama saudara, salah satu reformasi paling penting yang dilakukan oleh Luther adalah menjadikan Alkitab sebagai otoritas paling tinggi dalam kehidupan orang percaya. Ya, ini dalam pergumulan Luther yang mempelajari banyak tradisi gereja, kepercayaan teologi-teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, ini bertentangan. Kalau begitu bagaimana? Alkitab itulah yang harus dipakai untuk menilai dan menguji semua ajaran gereja yang berasal dari tradisi. Dan saudara, hal ini bertentangan dan mendobrak kepercayaan Katolik Roma ya, yang mengatakan bahwa Alkitab punya otoritas yang sama dengan tradisi gereja. Ya, dua-duanya ini diinspirasi oleh Roh Kudus. Saudara, Martin Luther dan para reformator mengatakan tidak demikian. Misalnya, saudara, siapa yang mengatakan bahwa Paus itu satu-satunya pribadi yang diinspirasi oleh Roh Kudus sehingga nggak mungkin salah? Siapa? Ayat mana yang membicarakan hal itu? Nah, saudara, kepercayaan ini berasal dari tradisi gereja ya, yang dicetuskan setidaknya di tahun 1073 oleh seorang paus namanya Paus Gregory ke-7. Nah, saudara, pada tahun 1073 itu dia mengatakan dan mengklaim Paus ini siapa? Paus adalah penerus Rasul Petrus yang tidak pernah salah. Itu klaim dia. Ya, jadi Paus ini mewakili Petrus menjalankan otoritas kerasulan yang mutlak atas seluruh gereja. 2 tahun kemudian, tahun 1075, saudara, dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang tinggi ya, namanya Dictatus Papae. Ya. Nah, saudara, saya ambil 2 poin saja. Dia tulis ini untuk semua gereja. Yang pertama adalah Paus tidak bisa dihakimi oleh siapapun. Wah, sebenarnya berarti artinya apa? Paus nggak mungkin salah, nggak bisa ada yang menghakimi Paus. Yang kedua, salah satu poin lain, gereja Roma tidak pernah salah dan tidak akan pernah salah hingga kekekalan. Jadi nggak boleh ada yang protes. Ya, semua apa yang dikeluarkan dinyatakan oleh gereja Katolik Roma itu semua pasti benar. Tapi saudara, apakah ketetapan-ketetapan ini dapat dibuktikan berasal dari Alkitab? Kaum reformator menyatakan bahwa ketetapan tentang Paus tidak pernah salah itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu berasal dari tradisi gereja. Sehingga kalau memang tidak sesuai Alkitab, tradisi itu harus ditolak, harus dibuang. Malahan saudara, Luther itu sangat berani waktu itu. Dia menganggap Paus sebagai perwujudan antikristus. Ya, karena banyak ajarannya, perilaku moralnya yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dia adalah antikristus. Contoh lain saudara, ketetapan bahwa cuma rohaniwan yang bisa baca dan menafsirkan Alkitab. Saudara, itu dari mana? Apakah ada pernyataan itu di Alkitab? Tidak ada. Ya, ini juga lahir dari sebuah ketetapan konsili. Ya, saya nggak tahu bacanya gimana ya, Konsili Toulouse ya, tahun 1229 di Prancis. Dan salah satu poinnya melarang orang awam membaca Alkitab. Sebetulnya awal tujuannya mungkin baik ya, karena gereja Katolik menemukan ada ajaran-ajaran yang sesat.
Ya, orang awam baca sendiri Alkitab jadi sesat. Nah, demi mencegah itu, dia melarang semua jemaat, semua orang percaya untuk bisa membaca Alkitab. Nah, saudara, contoh lain. Kenapa kaum reformator menolak doktrin purgatori? Oleh karena doktrin ini juga tidak ada dukungan yang kuat dari Alkitab. Lalu dari mana? Saudara, kemunculan doktrin purgatori ini kira-kira dari sekitar abad yang keempat. Tapi itu baru hanya salah satu pandangan teologi. Sampai tiba-tiba Paus Gregory pertama, ya, dia merasa setuju dengan doktrin purgatori ini dan ditetapkan sebagai doktrin yang penting. Maka semakin berkembang sampai kemudian dijadikan sebagai doktrin resmi Gereja Katolik Roma di konsili di Florence tahun 1439. Maka saudara, inilah perbedaan antara Katolik dengan Kristen Protestan. Bagi kaum Katolik Roma, orang Kristen itu harus tunduk kepada Alkitab dan juga kepada tradisi gereja, karena dua-duanya diinspirasi oleh Roh Kudus. Sedangkan buat orang Kristen Protestan tidak begitu. Karena Martin Luther dan para reformator menyatakan waktu mereka belajar Alkitab dan mereka itu juga tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, mereka tahu bahasa asli, mereka juga profesor, dan mereka mengatakan itu tidak sesuai, ya. Ajaran-ajaran tradisi gereja, sebagian ajaran tradisi gereja itu tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu apa? Yang diinspirasi hanyalah rasul dan nabi. Maka para bapak-bapak gereja, konsili-konsili gereja itu bisa salah. Mereka tidak diinspirasi oleh Roh Kudus. Oke, nah sekarang kita desak lebih lanjut. Nah, kalau gitu apakah sola scriptura artinya menolak semua tradisi? Ya, bahwa tulisan Bapak Gereja, keputusan konsili ekumenis, semuanya kita nggak perlu baca. Enggak, saudara. Sola scriptura tidak berarti tradisi itu nggak penting. Tapi fungsinya itu harus tepat. Fungsinya adalah menolong orang Kristen untuk lebih memahami Alkitab. Oleh karena itu semua tradisi itu kedudukannya adalah di bawah Alkitab. Tidak bersifat setara. Jikalau ada tradisi ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka sebuah tradisi gereja itu sekali lagi harus ditolak. Ya. Nah, saudara, ini menarik. Kenapa? Karena bukan cuma Martin Luther. Ya, misalnya kalau saudara ambil contoh Ulrich Zwingli, reformator di Swiss. Saudara, dia menemukan hal yang sama. Ya, jadi dia mengaku saya nggak dipengaruhi oleh Luther. Ya, dia baca Luther, dia senang sekali. Kenapa? Karena kita setuju. Ya, jadi kenapa ada gerakan seperti ini, saudara? Karena lagi-lagi, ya, pada masa itu muncul yang namanya gerakan Renaissance. Renaissance itu artinya apa? Kembali kepada sumber utama. Ya, mereka baca lagi Alkitab bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Sedangkan di abad pertengahan, Alkitab itu bahasa Latin dianggap diinspirasi oleh Roh Kudus. Dan mereka menemukan ada tafsiran-tafsiran atau terjemahan ke dalam bahasa Latin yang tidak sesuai dengan bahasa Yunani dan bahasa Ibraninya. Dan itulah yang membuat mereka punya semangat reformasi. Kembali kepada Alkitab. Nah, yang kedua, saudara, reformasi penting lain yang dilakukan oleh Martin Luther itu apa? Membuat Alkitab bisa diakses oleh semua orang Kristen dari segala kalangan. Jadi Alkitab sekarang bukan hanya monopoli kaum rohaniwan. Ya, saudara, sesudah Luther itu dicap sebagai bidat, saudara, dia disembunyikan ya oleh seorang pemimpin yang pengikut Luther di sebuah kastil. Lalu Luther di situ menerjemahkan perjanjian baru, ya, hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun ke dalam bahasa Jerman. Dan dalam waktu singkat, ya, saudara, terjemahan itu populer dan dianggap sebagai terjemahan yang sangat baik. Kenapa Martin Luther seperti itu? Oleh karena Alkitab itu otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Maka kita
bertanggung jawab untuk membaca, mempelajari, merenungkan, dan mentaati Alkitab yang adalah firman Allah. Nah, saudara, inilah yang gereja kita, gereja Protestan warisi dari Martin Luther dan para reformator lainnya. Nah, sampai sini saudara, maka pertanyaannya, apakah saudara kita mensyukuri kebebasan membaca Alkitab seperti demikian? Sudahkah kita menjunjung tinggi otoritas firman Allah, ya, menjadikannya standar di dalam menilai segala sesuatu yang ada dalam dunia ini? Saudara, sayang sekali banyak orang Kristen yang tahu bahwa Alkitab itu penting, tapi belum tentu sungguh-sungguh mempelajari dan merenungkannya. Akibatnya saudara, orang-orang Kristen seperti ini mudah sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak bertanggung jawab atau bahkan lebih menyerap nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Saudara, setiap orang itu punya Alkitabnya. Ya, kalau saya boleh bilang, ya, bukan tentu Alkitab firman Allah, tapi setiap orang itu punya Alkitabnya sendiri. Saudara, jangan-jangan Alkitab kita itu atau buku pegangan kita adalah bagaimana cepat menjadi kaya. Jangan-jangan Alkitab kita itu bagaimana mengelola investasi dengan tepat, buku-buku motivasi dan sebagainya. Tapi bukan Alkitab firman Allah. Dan kemudian saudara, kita menjadikan buku-buku pegangan itu sebagai teks otoritatif kita. Ya, kita bilang sama orang, baca buku ini, ya, ini buku bagus banget. Ya. Kemudian saudara, gawatnya ada orang Kristen yang baca Alkitabnya itu pilih-pilih. Ya, sepanjang bagian-bagian Alkitab itu mendukung keinginan saya ambil. Ya, buku pegangan saya, bagaimana cara cepat menjadi kaya? Baca Alkitab, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah, pintu dibukakan. Wah, cocok banget ya. Tuhan tolong ya, yang saya minta kekayaan setiap hari ya. Kok nggak dikasih-kasih gitu kan ya? Cocok, itu kita ambil. Tapi kalau bagian-bagian yang sulit, harus menderita bagi Kristus, itu pendeta aja gitu ya. Harus hidup kudus, dengan cepat kita berkilah. Alkitab enggak selalu bisa diterapkan dalam dunia seperti ini. Ya, Alkitab bilang apa? Perintahnya, jangan bercerai. Itu cocok kalau pasangannya baik. Kalau perkawinan kita baik, cocok. Yang jangan bercerai. Kalau pasangannya enggak baik, ya, kalau hubungan kita banyak konflik, nggak bisa Alkitab diterapkan. Ya, lalu dunia mengajarkan apa? Dunia bilang, masa sih kita nggak berhak bahagia? Ya, oke lah, ini lebih cocok buat saya. Ya, saya mau bahagia, iya betul juga. Alkitab itu cocok hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah saudara, maka itu sesuatu hal yang berbahaya. Apakah kita menjadikan Alkitab otoritas? Atau mungkin kita jarang membaca Alkitab. Kalau sudah begitu saudara, bukankah orang-orang Kristen masa kini tidak lebih baik daripada orang-orang Kristen di abad pertengahan? Bahkan mungkin lebih parah. Saudara, kalau saya kita hadirkan di sini orang-orang Kristen itu ya, abad pertengahan ya diindoktrinasi, mesti beli surat indulgensi. Kalau enggak kamu enggak masuk surga, lama di purgatorinya, sampai miskin-miskin melarat begitu kan. Kalau kita tanya, kenapa kamu mau kayak begitu? Saudara, mereka akan jawab apa? Ya karena enggak bisa. Saya enggak boleh baca Alkitab, betul enggak? Kalaupun boleh, bahasanya Latin, mana bisa kita baca? Ya jadi saya mesti percaya aja dong apa yang dikatakan oleh para pemimpin gereja. Nah sekarang saudara, bagaimana dengan kita? Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di rumah saudara ada berapa Alkitab? Setengah. Satu. Mungkin banyak. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Indonesia, ada bahasa suku gitu ya. Bahkan sekarang Bible Apps itu gampang sekali diakses. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya kerinduan untuk mempelajari dan merenungkan Alkitab? Kalau tidak, berarti kondisi rohani kita
mungkin lebih parah daripada orang-orang Kristen di abad pertengahan. Dan saudara, saya rasa kesungguhan kita untuk taat kepada firman itu mencerminkan sebetulnya kasih kita terhadap firman itu sendiri. Apakah kita mencintai firman Tuhan? Makanya saudara, pemazmur itu bisa sampai berkata, ya aku ingin taat, ya menahan kakiku itu tidak tersandung, untuk saya tidak melakukan apa yang jahat, aku akan melakukan hukum-hukum Tuhan. Kenapa saudara bisa begitu? Karena dia mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, sama seperti kalau kita kegandrungan buku tertentu. Disclaimer, saudara, saya nggak berarti nggak boleh baca buku-buku investasi, bukan saudara ya. Tapi kalau itu yang menjadi paling utama, saudara, itu berbahaya ya. Dan kecintaan kita kepada buku-buku begitu kelihatan dari mana? Kita suka cerita, wah ini buku bagus sekali ya. Nah saudara, itu yang dialami oleh si pemazmur, betapa ku cintai Tauratmu. Dan ayat 103 dikatakan, betapa manisnya janjimu itu di lidahku, lebih manis daripada madu di mulutku. So, firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu menyingkapkan isi hati Tuhan. Firman Tuhan itu menyingkapkan siapa Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, kalau kita mencintai firman, itu sama dengan mencintai Tuhan. Hanya dengan cinta yang sedemikian, barulah seorang percaya bisa menemukan hikmat Tuhan, bisa mengagumi keindahan dari firman itu. Tapi cinta itu kan nggak bisa dipaksa. Betul nggak saudara ya? Cinta itu tidak bisa sesuatu yang diperintahkan. Cintailah saya, nggak bisa saudara ya. Nggak ada kok perasaannya. Jadi bagaimana saudara? Seseorang itu baru bisa mencintai firman kalau dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kalau seorang itu betul-betul mengalami Tuhan itu sendiri. Saudara, ini sebuah prinsip yang penting. Jangan-jangan saudara kita tidak mencintai firman. Karena mungkin sebagian kita belum mengalami keselamatan di dalam Kristus. Saudara, maka tidak heran percuma kita bahas betapa penting, betapa berharganya firman Tuhan kalau memang kita tidak sungguh beriman kepada Dia. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka semua hukum, semua perintah dalam firman Tuhan itu hanya menjadi aturan yang memberatkan, aturan yang membosankan, memaksa kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka. Hanya ketika kita menerima Injil Kristus, firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan akan memberikan hati yang baru. Dan disitulah baru kita bisa belajar untuk menikmati keindahan firman Tuhan. Saudara, seorang tokoh Kristen namanya Jonathan Edwards men-sharingkan pengalaman dia pertobatan itu seperti apa. Sejak saat itu, sejak dia bertobat, saya mulai memiliki pemahaman dan gagasan baru tentang Kristus, tentang karya penebusan, dan tentang jalan keselamatan yang mulia melaluinya. Dari waktu ke waktu saya merasakan dengan manis di dalam hati akan hal-hal ini. Dan jiwa saya terbawa dalam pandangan dan perenungan yang menyenangkan tentangnya. Pikiran saya pun sangat tergerak untuk menghabiskan waktu membaca dan merenungkan Kristus, keindahan dan keagungan pribadinya, serta jalan keselamatan yang indah melalui anugerah cuma-cuma di dalam Dia. Dengan kata lain saudara, waktu engkau dan saya betul-betul mengalami keselamatan, barulah selera rohani itu bisa muncul. Ya. Saudara, entah berapa banyak yang dari kita yang pernah mengalami hal seperti itu, sungguh-sungguh ya. Mungkin saudara waktu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, ya dibacain Alkitab, saudara itu bagus banget, jadi obat tidur. Ya, kita ngantuk banget. Ya, kalau malam-malam nggak bisa tidur, nggak usah hitung domba, baca aja Alkitab, ngantuk pasti tidur. Ya, mungkin saudara itu pengalaman kita ya. Tapi sekarang waktu kita
sudah mengalami keselamatan, kita mulai bisa memahami dan menikmati dan mengasihi firman Tuhan. Atau saudara, mungkin bagi sebagian kita yang lain, kita mengaku kita sudah mengalami keselamatan. Tapi mungkin saat ini kita tidak lagi bertekun dalam firman. Waktu kita tidak menjaga disiplin itu, lama-lama kondisi rohani kita tidak baik-baik saja. Lama-lama saudara kita nggak punya selera itu, kehilangan selera itu. Dan kita itu sakit. Mungkin kita lagi sakit, saudara. Ya, saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu, ya, saya dan keluarga itu diundang ya oleh satu relasi kerabat ya dalam pernikahannya. Kemudian dia diundang juga ke resepsinya, saudara, ke hotel bintang 5. Nah, di situ nanti ada fine dining, jadi kita mesti reserve dulu ya. Karena kami ada hubungan keluarga, ya diundang juga anak-anak. Akhirnya berlima lah, saya punya anak 3 kan, SVP. Saudara, hari Jumatnya itu saya sakit. Dari kami sudah mulai sakit, Jumat itu sakit. Udah mulai demam, ya, makan itu udah mulai nggak enak. Ya, lalu gimana dong? Tapi ini ada relasi saudara ya, dan kita udah SVP, gimana batalin udah nggak keburu. Oke deh ya, mari saya antar dah, seenggaknya saya jadi supir dan icip-icip lah makanan bintang 5 dan harganya bintang 5 gitu ya. Ya kalau kita makan ya. Oke saudara, dan tiba-tiba dan sampai di situ saudara, apa yang terjadi? Ya, saudara tahu kan ya, fine dining itu ada beberapa makanan kan ya, disajikan di meja di depan saya. Saudara, mencium baunya pun saya udah enak. Waduh. Ya, semua orang makan dengan lahap kecuali saya. Oke, saya cobalah icip-icip lah, potong dagingnya dikit-dikit lah. Masa udah makan, udah dibayar mahal-mahal, masa nggak makan ya? Saya makan, saudara, hampir muntah. Hampir muntah. Itu khususnya itu makanan itu bisa ada 9 gitu kan. Saya udah ketiga, saya udah berhenti aja. Ya, saya udah nggak betah di restoran itu. Saudara, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah makanannya busuk? Semuanya bahannya expired gitu kan? Ya, apakah itu makanan nggak enak? Enggak, saudara. Semua orang menikmati kecuali saya, karena saya sakit. Selera itu nggak ada. Saudara, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita tidak lagi merasakan firman ini manis seperti madu. Kita tidak bisa lagi seperti pemazmur mengatakan betapa aku cintai firman-Mu. Mungkin karena kita sudah mulai merasa jauh dari Tuhan. Dan rohani kita lagi sakit. Atau mungkin sebetulnya kita belum pernah menerima Injil Kristus. Maukah kita hari ini menaruh iman lagi dan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Minta Tuhan pulihkan lagi selera rohani kita. Mari kita menjunjung tinggi otoritas firman Allah dan kita mau taat lebih sungguh lagi. Mari masuk dalam doa. Tuhan, biarlah kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang terbuka. Tuhan, betapa kami bersyukur ketika Tuhan mengizinkan adanya peristiwa reformasi. Membuat Alkitab firman-Mu itu menjadi terbuka, bisa diakses oleh semua orang yang percaya kepada Engkau. Kami bisa membaca firman Tuhan dengan bebas. Kami diberikan kesempatan dan hak untuk bisa memahami firman Tuhan itu sendiri. Dan kami percaya Roh Kudus itu hadir tengah-tengah kami dan di dalam diri kami. Sehingga Tuhan itu, Engkau akan menuntun kami lewat firman-Mu. Tapi Tuhan, ampunilah kalau mungkin itu tidak sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami mulai malas dan kami merasa begitu banyak hal penting lainnya yang menggeser waktu kami untuk bisa bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Kami merasa ada buku-buku lain yang lebih penting, yang mendesak, yang harus kami baca, dan kami tidak lagi bergaul dengan firman Tuhan. Kalau kami mulai kehilangan selera rohani itu, Tuhan, kami mohon ampunilah dan tolong pulihkanlah selera rohani kami kembali. Biarlah Tuhan kami bisa mengecap lagi
betapa indahnya dan manisnya janji Tuhan itu bagi setiap kami. Dan Tuhan, mungkin kalau sebagian dari kami bahkan belum pernah merasakan manisnya dan indahnya firman Tuhan. Tuhan, tolong jamalah hati kami, supaya sungguh Tuhan kami betul-betul mengerti apa yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu kehadiran Tuhan sendiri. Itulah yang membawa kepuasan yang sejati. Tuhan, tolong setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.